memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus tahun 2022 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara bahwa upacara dimulai. Bagus, upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan ke-77. Siap, dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Baik untuk mengenang jasa para syuhada, para pahlawan yang telah mendahului kita, yang mereka telah meninggal. Kita mengheningkan cipta, dan saat mengheningkan cipta, tundukkan kepala kita, lalu doakan mereka. Alhamdulillah, kalau tidak hafal, boleh bahasa Indonesia saja. Allah, alhamdulillah dosa para pahlawan kami dan terima amal ibadah mereka. Katakan dulu ya. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia ini selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para hadirin peserta upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 yang Ustaz banggakan sebelumnya. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah beberapa tahun yang lalu tidak melaksanakan kegiatan oleh karena halangan musibah COVID, sehingga baru di tahun inilah serentak di mana-mana mengadakan kegiatan yang sama. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita ditakdirkan oleh Allah memiliki agama Islam, memiliki agama yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya agama yang pemeluknya pasti akan masuk surga. Kemudian selanjutnya mari kita bersalawat untuk Nabi yang terakhir yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai bangsanya, mencintai agamanya, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin, para dewan majlis guru, para ustaz-ustazah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan antum semuanya, kalian semuanya yang menjadi perwakilan hari ini dari kelas 4 sampai kelas 6 yang Ustaz cintai dan bangga karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam amanat ini sebagai bentuk tanggung jawab moral Ustadz kepada seluruh warga sekolah yang ada. Bahwa yang pertama, kalian harus tahu di pagi hari ini bukan hanya di tempat kita saja melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan hanya di SD Alfalah saja, tapi juga di SD yang lain, di kecamatan yang lain. Pada hari ini sama melaksanakan kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Maka oleh karena itu kalian harus tahu ada apa memangnya di setiap daerah, di setiap sekolah hari ini melaksanakan kegiatan yang sama. Dan semoga saja antum semuanya tahu jawabannya. Apa jawabannya? Bahwa pada hari ini adalah tanggal 17 Agustus tahun 2022. Tahukah oleh kalian bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang lalu, yang sudah lama, sudah 77 tahun yang lalu, ternyata ada peristiwa yang besar pada bangsa Indonesia. Apa peristiwa besarnya? Hari itu diumumkannya Indonesia merdeka. Indonesia bebas dari segala macam penjajahan, penyiksaan, penindasan. Bebas dari siapa? Siapa yang menjajah kita? Banyak sekali menjajah negara kita ini. Dulu misalnya ada Jepang, ada Belanda, ada Portugis, ada Spanyol dan lain sebagainya. Mereka tidak menginginkan kalian semuanya menjadi generasi yang hebat-hebat, yang soleha. Makanya dijajah, disiksa. Dan tahukah oleh kalian, sebelum diumumkan merdeka, ada para tokoh, ada para orang tua, ada para ustadz, ada para kiai yang mereka tidak tinggal diam di waktu itu.
Karena sebelum diumumkan kemerdekaan, kalian generasi yang dulu tidak bisa sekolah seperti ini, tak bisa belajar mengaji, tak bisa sholat, tak bisa belajar agama, nak ke surau, dibantai orang, dibantai penjajah tadi, dibunuh, disiksa, diikat, dibakar. Begitu pada masa dahulu sebelum Indonesia merdeka, tidak enak, tidak bisa sekolah. Tapi di waktu itu para kiai kita, para ulama kita, para tokoh-tokoh kita di masa itu, mereka tidak tinggal diam. Mereka melawan siapa yang membuat penindasan. Mereka semuanya bangkit melawan, kompak. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi. Mereka kompak melawan penjajahan tadi. Namun sayang, mereka yang melawan tadi itu akhirnya harus meninggal. Mereka harus syahid. Mereka harus berpisah nyawa dari jasadnya. Maka betapa besarnya berarti jasa mereka yang telah berkorban membela generasinya, membela bangsanya, sehingga harus kehilangan nyawa. Dan untuk mereka di negara kita diberikan gelar sebagai seorang pahlawan. Pernah mendengar istilah pahlawan kan? Itulah dia pahlawan. Ada sebutan atau gelar bagi orang-orang yang telah berjasa mengorbankan bukan hanya hartanya, tapi juga badannya, jiwanya, agar terbebas bangsa Indonesia dari penjajahan tadi. Maka tanggal 17 Agustus itulah hari terakhir mereka bebas, tidak ada lagi yang menjajah negeri kita ini. Dan diumumkanlah oleh seorang tokoh proklamator ketika itu, Soekarno-Hatta, mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Di kelas yang tinggi mungkin sudah membaca teks proklamasinya ya. Seperti itu diumumkan. Dan ditandai, dikibarkanlah bendera merah putih sebagai tanda bahwa hari itu resmi kita telah merdeka. Ini yang pertama. Makanya setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya akan selalu diadakan peringatan memperingati kemerdekaan. Yang kedua, saya sampaikan di sini bahwa kita harus bersyukur kepada Allah SWT, harus bangga. Kenapa? Karena kita beragama Islam. Kita beragama Islam, harus bangga. Semuanya di sini beragama Islam. Di sini tidak ada yang selain Islam. Bangga kita. Kenapa? Karena hanya agama Islam, agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar hanya agama Islam. Jangan lepaskan agama Islam dari dada kalian sampai mati pegang agama itu. Kemudian bersyukur dan bangga karena agamanya para pahlawan. Agamanya para pahlawan yang telah gugur tadi, yang telah syahid tadi sebelum Indonesia merdeka, mereka juga beragama Islam. Pernah kalian mendengar pahlawan misalnya Tuanku Imam Bonjol? Pernah mendengar? Mereka seorang muslim, mereka kiai. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Pangeran Diponegoro. Siapa lagi sebutkan? Yang perempuannya misalnya siapa lagi? Ada Cut Nyadin misalnya ya. Siapa lagi? Ada Cut Mutia. Siapa lagi? Dan masih banyak lagi nama-nama para pahlawan. Mereka agamanya sama dengan kita. Mereka muslim. Ada juga agama selain muslim, tapi sedikit. Yang paling banyak yang berjasa memerdekakan negara kita adalah kita yang beragama Islam. Maka kita harus bangga menjadi seorang muslim. Dan agama kita harus dijaga. Sampai kita mati kita harus mempertahankan agama kita. Yang ketiga, bahwa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya tadi tentu tidak ingin yang telah dikorbankan itulah sia-sia. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Lalu bagaimana caranya? Kita yang hari ini telah hidup
bebas dari penjajahan, tidak ada penyiksaan. Adakah penyiksaan hari ini mau belajar? Tidak ada. Apakah ada hari ini misalnya mau pergi sholat di banteng tengah jalan? Tidak ada. Maka jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Belajarlah kalian dengan baik. Semangat di sekolah, semangat menghafal Al-Qur'annya, semangat dididik belajar sholat duhanya, sholat zuhurnya, hafalkan ayat Al-Qur'annya, karena kita hari sudah bebas. Jangan sebaliknya, ganggu kawan, bullying kawan. Jangan, berarti penjajahan masih ada. Dan kalau itu dilakukan, kita tidak menghargai para orang tua kita yang sudah syahid. Ustaz berharap di SD Al-Falah ini terkenal sekolah yang ramah lingkungan, ramah anak. Tidak ada bullying, tidak ada ejek-ejekan, tidak ada pemukulan, tidak ada penendangan, tidak ada. Semuanya saling menyayangi. Karena apa? Karena penderitaan seperti itu cukuplah masa dahulu kala saja. Sekarang jangan lagi. Sekarang jangan lagi. Kita zaman harus kalian menjadi anak yang soleh-solehah semua. Kemudian yang terakhir, sebagai bentuk kebanggaan kita kepada agama kita, Ustaz berpesan bahwa sekolah kita dikenal sekolah Islam. Sekolah kita dikenal sekolah Islam. SDIT Al-Falah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Falah. Ustaz ingin kalian semuanya, dan Ustaz telah memohon kepada Allah, telah berdoa agar antum semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, cerdas. Ya, apa moto kita? Cerdas, soleh, dan juga mandiri. Ciri khas anak SDIT Al-Falah. Jangan sebaliknya ya. Jangan Ustaz mendengar lagi. Kemarin masih ada mendengar ada yang menunjuk temannya, atau adik kelasnya tiba-tiba dipukul mukanya. Ini perbuatan penjajah. Ya, itu perbuatan apa? Penjajah. Apa kalian mau disebut penjajah? Apakah mau disebut penjajah? Tentu tidak. Kita anak soleh, kita anak solehah, kita anak SDIT Al-Falah yang berbeda dengan yang lain. Maka Ustaz berpesan betul supaya setelah ini kejadian-kejadian seperti itu tidak terulangi lagi, dan mudah-mudahan kalian semuanya dipilih oleh Allah SWT menjadi generasi yang bisa mengisi kemerdekaan ini dengan generasi yang Qur'ani, Rabbani, yang soleh, solehah, cerdas, yang tentu akan dibanggakan kepada orang tuanya, dibanggakan oleh agama kita. Baik, sepertinya demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah setelah upacara selesai, supaya tidak langsung bubar, barangkali mungkin tidak ada tambahan pengumuman dari para ustadz atau ustadzah, karena hari ini kegiatan kita cuma satu, upacara saja. Maka mengisi waktu luang yang ada karena waktu masih pagi, supaya nanti istirahatnya cukup. Kalau mau jongkok nanti jongkok di tempat saja ya, dan tidak ada mengangkat debu, artinya tidak boleh bermain kaki di tanah itu supaya debu tidak naik ya. Bisa dipahami ya? Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lisan Ustaz ini bisa menjadi wasilah disampaikannya pesan-pesannya kepada hati yang dari semuanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang kami, pembimbing-pembimbing kami, guru-guru kami yang tak kenal lelah dalam mendidik dan mengajari kami, tak bosan-bosannya menasihati kami sehingga kami bisa memahami dan mengenal din ini. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha, selalu taat mengikuti perintah-perintah-Mu dan berusaha menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi generasi penerus, pengemban dakwah, mensyiarkan Islam, menegakkan kalimat-kalimat-Mu, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau biarkan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkan kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penolong kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Kondisi tempat bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Gitu lah. Baik, kepada peserta upacara, alhamdulillah upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 telah selesai kita laksanakan. Pada anak-anak kami silakan untuk beristirahat terlebih dahulu.